Namo, Suster Buder, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga saudara sekalian dalam kondisi sehat dan tidak lupa bahagia. Saudara-saudariku yang terkasih, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan seorang artis Indonesia yang menyatakan ingin berhenti dari keaktifannya di dalam media sosial, di mana dia membuat konten-konten di YouTube. Dia menyatakan untuk berhenti. Dan siapa dia? Ya, dia adalah Deddy Corbuzier, yang pada kurang lebih beberapa minggu yang lalu sempat off dalam membuat podcast dan juga lain sebagainya. Dan yang terjadi kepada Deddy Corbuzier adalah dia terkena COVID-19 dan dia harus off dari segala bentuk pekerjaannya. Yang menarik, beberapa hari ini dia memberikan klarifikasi di dalam konten YouTube-nya. Bagaimana di masa pemulihan itu ternyata Deddy Corbuzier mengalami gejolak batin, gejolak di dalam proses kesembuhannya, dan bahkan diceritakan Deddy Corbuzier mengalami krisis dan bahkan bisa dimungkinkan kemudian meninggal. Namun puji Tuhan, kemudian Deddy Corbuzier sembuh. Yang menarik dalam sharingnya kepada anaknya Aska, Deddy Corbuzier menyatakan bahwa ketika dia dipanggil atau meninggal, situasi meninggal, sebenarnya Deddy Corbuzier sudah menyiapkan banyak hal untuk anaknya, menyiapkan tabungan, menyiapkan masa depan, karir untuk anaknya Aska. Saudara-saudariku yang terkasih, barangkali hal itulah yang menjadi keutamaan kebanyakan orang tua. Ingin mempersiapkan yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai masa depan anaknya, keluarganya kemudian berantakan jika sewaktu-waktu orang tua itu dipanggil oleh Tuhan. Hari ini bacaan Injil mengajak kita untuk mau berjaga-jaga. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Tuhan Yesus mengajak kita untuk mau siap sedia, siap siaga, berjaga-jaga. Dan Tuhan Yesus pun memberikan perumpamaan bagaimana kita diajak untuk mau menjadi seorang hamba yang setia dan bijaksana. Inilah yang ingin kita renungkan, inilah yang ingin kita bawa dalam hari ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang setia dan bijaksana. Pada beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sharing dari seorang umat. Dia merupakan pedagang yang sangat sederhana. Dia berkeliling-keliling menjualkan hasil dagangannya dan ceritakan memang tidak mendapatkan keuntungan sebanyak ketika masa normal. Tetapi yang menarik bagi saya ketika seorang umat itu kemudian mempunyai komitmen di dalam hidupnya. Ia menyisihkan dari keuntungan yang ia dapat dari tiap hari dan tiap bulan itu untuk membeli paket atau kuota internet. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti misa secara live streaming. Dan itulah keutamaan, itulah komitmen yang diperjuangkan oleh saudara kita ini. Ia mau untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Ia tidak ingin terlepas dari kebiasaan baiknya, keutamaan baiknya untuk kemudian mengikuti perayaan Ekaristi. Meskipun saat ini kemudian harus melalui atau dalam jaringan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi saya pribadi, ini adalah pribadi seorang hamba yang setia dan bijaksana. Pribadi yang mau senantiasa dekat dengan Tuhan, tidak mau terlepas dari relasinya kepada Tuhan. Dan dia juga merupakan pribadi yang bijaksana. Meskipun ia memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan itu digunakannya untuk mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sejauh mana kita berjaga-jaga di dalam hidup ini? Barangkali kita mempersiapkan banyak hal dalam hidup ini.
kita mengumpulkan banyak harta kekayaan, kita mengumpulkan pengalaman-pengalaman, kita mengumpulkan prestasi di dalam hidup ini. Namun demikian, apakah kita dengan sungguh-sungguh telah mempersiapkan hal-hal surgawi yang kelak akan kita gapai, apa yang menjadi harapan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan, bersama para kudus di surga? Marilah kita mengumpulkan keutamaan-keutamaan surgawi, keutamaan untuk mau setia dan bijaksana di dalam hidup ini. Semoga firman Tuhan hari ini menuntun, membimbing kita semua untuk menjadi pribadi yang setia dan bijaksana. Berkah dalam